bin Salim dari Al-Asy'iyah Nurul Iman Parung Bogor. Lama tadi perjalanan, lumayan 3 jam. Makasih banyak semuanya ini. Habib Muhammad Al-Kaf, Buya Muhammad Ahmad Abdul Sobur, beliau juga bela-belain jauh-jauh datang dari pondok pesantren di tempat beliau di Pondok Bambu. Yang kita muliakan dan kita hormati bersama-sama Tuhan kita yang memberikan nikmat iman Islam kepada kita, Allah Subhanahu wa taala. Tanpa iman Islam inilah kita tidak akan menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya manusia yang mulia di sisi Allah adalah yang mempunyai pangkat dan derajat. Pangkat dan derajat itu didapat dari mana? Meminta keridhaan ilahi semata. Kita sholat karena Allah, kita datang ke majelis karena Allah, kita datang untuk melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita. Ketika seseorang suami dan istri mendidik anaknya menjadi orang yang sukses dalam segi ekonomi. Karena umatnya Nabi Muhammad SAW diberikan cobaan cuma satu. Cobaan di dunia itu cuma satu, yaitu harta duniawi, harta. Umat Nabi Muhammad itu cobaannya cuma harta aja. Kalau bahasa Betawinya, apa itu bahasa Betawi? No money no fulus, mafia, mafi fulus mampus. Sebab itu diajarkan dalam agama bagaimana kita membentengin iman dan ketakwaan kita. Karena cobaan umat Islam itu cuma ekonomi aja. Di dunia masalah ekonomi, pasti ujung-ujungnya UUD, ujung-ujungnya duit. Sebab itu anak kita dididik, suruh mendidik dan mempelajari agama Islam. Jadi 2 orang suami istri punya anak, 4 anaknya jadi orang yang besar, orang kaya. Ada yang jadi insinyur, ada yang jadi pemimpin, ada yang jadi bupati, jadi gubernur. Kaya. Ketika kedua orang tuanya sudah menjadi sepuh apa? Bukan tukang sapu. Sudah tua, pengen duduk, nggak enak sama kiai. Jangan. Ini kiai orang alim besar. Beliau ini ahli fikih. Karena di Indonesia ini sangat susah orang yang ahli fikih yang lurus. Susah. Karena ilmu fikih itu ikhtilaful ummati rahmatan. Beliau yang bisa menyaring mana yang benar. Karena cari orang yang jujur, orang yang hebat, orang yang pintar, orang yang dapat hidayah dari Allah itu susah. Manusia itu banyak, tapi yang ikhlas itu sedikit. Dalam Al-Quran, ikhlas itu, manusia yang ikhlas itu sedikit. Nah, kembali lagi, anak tadi dijadikan anak-anak yang sukses, kaya-kaya, semuanya kaya. Amin. Tapi harus kembali kepada iman dan ketakwaan. Sudah tua anaknya, bapaknya sudah tua juga. Ibu, kami tidak bisa membiayain lagi kehidupan ibu sama bapak karena sudah tua, membebani hidup kami. Lalu kami mau ditaruh di mana, nak? Wahai ibu, bapak, kami tidak ada tempat lagi selain di tempat panti jompo. Pernah lihat panti jompo? Orang-orang tua, anak-anaknya pada kemana itu? Pernah lihat panti jompo yang kaya nggak, yang mahal? Itu pasti bapak ibunya orang kaya dulunya, anaknya orang kaya juga kan? Tetapi tidak melihat jasa bapak dan ibunya. Waktu kecil ditimang-timang anaknya cantik, anaknya ganteng, manis sekali. Anak ini, tetangga kita bilang, ih, dalam hati, padahal anaknya jelek. Tapi ibu kita, bapak kita bilang, ih, ganteng anaknya, cantik, hidungnya mancung, padahal mancungnya ke dalam. Ini wajahnya bulat, mukanya kayak bapaknya, padahal bapaknya wajahnya kayak melon. Tapi bapak ibu kita masih cium
Waktu kecil dicium nggak? Padahal palanya bau asap. Ayah ibu kita sayang sama kita. Kalau mereka kejam, sudah di dalam kuburan kita, udah di alam akhirat, dicekek, ini anak jelek banget. Tapi ada nggak bapak ibu kita begitu? Waktu kecil, ditimang-timang, anakku sayang. Sudah besar anaknya nggak pernah salam tangan ibunya, bapaknya. Nggak pernah cium jidat kepalanya, bapak ibunya. Sudahkah kita salam tangan ibu kita hari ini? Sudah cium kening kepala ibu kita hari ini? Banyak dosa kita sama orang tua. Banyak dosa. Kembali, bertobat. Pulang dari sini, sholat sunnah, tobat. Minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada kedua orang tua. Ya. Kembali lagi harta. Umat Islam, siapa yang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mati masuk surga. Orang Islam tuh mati dijamin masuk surga. Ente masuk surga. Tapi di dunia ini masalah. Apa kata Nabi tadi yang disabdakan oleh Rasulullah? Umat muslim cobaannya cuma satu, harta. Buka hadis itu, buka Google HP Pak Kiai, tadi cek bener ya nggak nih Habib ngomongin. Takut salah-salah ngomong, saya juga sebenarnya nggak berani pidato. Lebih enak kita duduk di atas sejadah sambil bermujahadah, beristighfar kepada Allah. Masalah rezeki, masalah uang, ada aja datang, saya nggak mau kerja, diam aja, ada aja orang yang kasih saya. Duduk aja manis, ada aja yang kasih saya. Diam aja, ada yang kasih. Saya jual mobil, ada aja yang kasih mobil. Saya duduk manis kok, ada aja yang transfer, kok tahu nomor saya, transfer ke pondok aja. Di situ banyak anak yatim. Kalau saya yang kasih makan Tuhan, saya bilang, enggak mau kasih Habib. Diam. Karena apa? Karena apa? Karena lillahi ta'ala. Pergi ke sini jauh-jauh, Pak Kiai ini sibuknya bukan main Habib Hasan, sibuknya bukan main Ustadz Buya Ahmad. Ada salam dari yayasan ketua pembina yayasan Dr. Ibu Hajah Umi Wahidah binti Haji Abdul Rahman, yaitu ibu saya. Beliau insya Allah jika ada waktu kita silaturahmi lagi nanti ya, lain waktu. Insya Allah pertemuan kita ini menjadi persahabatan saudara dunia akhirat. Jangan cuma di dunia saja ketemu, harus ketemu sampai surga kita berteman, bersaudara. Kalau ada berselisih paham, itu sebagai pelajaran dan contoh supaya kita tidak gampang-gampang mengambil kesimpulan dan pemikiran yang sempit. Udah 30 menit, udah kita pulang tidur, cuci kaki, minum susu, bobo. Udah belum? Tadi sampai mana? Yang anaknya ditimang-timang, ada yang hitam manis, ada yang hitam kopi, ada yang hitam manisnya hilang, tinggal kopinya, jadi hitam pahit. Tapi ibu kita tetap sayang. Nah, mudah-mudahan ini anak jadi anak besar, jadi orang sukses, jadi orang kaya. Makanya kalau kita punya anak di pesantren ini, bukannya saya bilang biar pesantren ini, enggak. Supaya anak kita bisa mendoakan nanti kedua orang tua, bisa membacakan tahlil Yasin, bisa membacakan Al-Quran, bisa bahasa Arab, baca bahasa Arab. Di sini udah bisa baca doa tahlil, udah bisa tahu sholat mayit, tahu? Belum, saya yakin. Coba maju sini, baring semua, kafanin. Jangan bercanda Pak Kiai. Pak Kiai matanya tajam sekali, awas Habib macam-macam. Saya itu datang pengen sebenarnya ketemu Kiai. Saya bilang dalam hati, Allah mudah-mudahan Pak Kiai ini datang. Karena kalau tempat nggak ada orang yang bercahaya, wali Allah, ini tempat gelap, malaikat nggak mau nengok kita, nggak mau. Banyak dosanya. Bener nggak? Kita ini banyak dosa nggak? Banyak. Siapa bilang nggak ada dosa?
Yang nggak ada dosa cuma Nabi Muhammad, ya kan? Dari lahir sampai beliau wafat disucikan oleh Allah. Kalau kita mesti minta maaf, saling. Kalau ada salah pikir, salah mikir, salah cerita, salah apa, kehidupan manusia. Kembali lagi, habis ini selesai sudah. Saya cuma menyampaikan supaya anak-anak kita itu bisa dididik mengerti agama. Sebentar lagi tahun baru Masehi 2023. Pasti banyak pesta di situ kan? Ya enggak? Banyak disco. Aduh, banyak maksiat lah. Banyak maksiat. Kembali nggak kita kayak begitu? Jangan sampai yang sudah bersih ini sudah suci ini, jaga kepercayaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Mati masuk surga, tinggal dunia doang ekonomi. Cari rizki yang halal. Kalau dapat rizki, makanya dalam Al-Quran diajarkan suruh silaturahmi. Kita miskin, jangan gengsi. Sudah miskin, gayanya belagu. Dia aja yang datang, dia yang salah sama saya ini. Ngapain saya minta maaf? Gengsi. Ketemu orang yang lebih kaya, kaya sombong, paling dia korupsi. Tetangga punya kulkas, itu nyicil. Punya TV baru, kredit. Punya mobil baru, aduh demam gue. Kejang. Iri. Sebab itu kita harus kembali kepada Allah. Mesti bawa, kalau nggak bisa pakai jari, bawa tasbih. Jangan dibilang wah so alim, pakai tasbih so alim lah. Biar dibilang keren, biar dibilang ustad. Padahal ya itu mah tukang jual bakso, nggak boleh. Pegang tasbih supaya diingatkan sama Allah. Banyak beristighfar kita kepada Allah. Ya, udah selesai. Jangan kepanjangan. Itu sudah ada yang bobo di situ tuh. Lagi mimpi kunang-kunang. Lagi di alam bidadari. Lagi berenang di sungai. Bersama ciwai-ciwai.